ini memaksa harus seperti ini karena eh, kedepannya seperti saya bilang tadi bukan span kontrol guru terhadap murid akan berkurang sehingga mau nggak mau si guru harus bisa mempercayai proses belajar terhadap si murid itu sendiri. Nah, hal itu hanya akan bisa terjadi kalau eh, proses berpikir si murid itu dibangun dari awal. Punya kemandirian ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itu BSP. Nah, ini ke Bapak Ibu hari ini kami ajak sebenarnya untuk bergabung dan ngobrol-ngobrol gitu ya bersama Coach Budi Dewo. Coach Budi Dewo ini adalah salah satu coach yang sudah certified ICF ya Bapak Ibu, International Coaching Federation. Beliau juga pemerhati dunia pendidikan. Beliau juga punya lembaga sertifikasi, betul ya Coach ya? Punya lembaga yang membantu untuk sertifikasi BNSP dan beliau juga sering melakukan coaching-coaching kepada banyak pihak, tidak hanya entrepreneurs tapi juga wah banyak deh mungkin nanti panjang nih kalau cerita portfolionya Coach Budi ya gitu. Demikian kurang lebihnya ini kita sudah di jam 2.12. Ini masih ada yang masuk. Ini sudah ada 41 yang masuk ruangan nih Coach Budi dan Bapak Ibu semua. Ini saya akan admit, ini akan saya tambah. Oke. Ini bertambah, masih bertambah. Mungkin dipersilakan Coach Budi sambil menunggu kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk masuk kelas, kita boleh sharing nih Coach, gitu ya. Ini topik kita hari ini adalah soal the new normal ya Coach Budi ya. Ya. Tentunya COVID membuat kita semua beradaptasi nih ya dengan teknologi gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang tidak biasanya gitu ya. Saya cukup yakin Bapak Ibu guru, educators ini lumayan Tapi bagaimana mengaplikasikan logika angka. Kemudian bahasa sebagai contoh bukan lagi tentang gramatikal, tapi memahami apa esensi di dalamnya. Online teaching ini memaksa harus seperti ini karena eh, kedepannya seperti saya bilang tadi bukan span kontrol guru terhadap murid akan berkurang sehingga mau nggak mau si guru harus bisa mempercayai proses belajar terhadap si murid itu sendiri. Nah, hal itu hanya akan bisa terjadi kalau eh, proses berpikir si murid itu dibangun dari awal. Keterampilan problem solving dibangun dari awal. Contohnya misalnya ini adalah metode belajar seperti dengan tools yang saya katakan EMET. Jadi ketika kita ngomong tentang sebuah problem, sebuah materi pendidikan, kita bisa taruh di sini tentang tentang sebuah masalah, kemudian tentang bagaimana ini kalau kita analogikan dalam sebuah gambar ketika kira-kira sebuah analogi pesawat misalnya ada pesawat jatuh, kemudian penumpang yang tersisa harus atau eh, penumpang yang tersisa harus jalan menuju kampung terdekat. Nah, di situ di proses ini si penumpang yang tersisa harus mengenal tentang dirinya sendiri, tentang apa yang ada di sekelilingnya, apa yang dia punya di reruntuhan pesawat itu. Kalau dia punya peta atau punya itu dia harus melihat oh di sana ada kampung. Kira-kira medannya seperti apa menuju kampung itu? Berhutan, tandus, lembah, jurang. Kemudian arah mana kampung itu? Kemudian saya harus membawa peralatan seperti apa menuju kampung. Itu dengan tools yang saya lakukan.
siswa dalam metode belajar online harus mulai mengetahui tentang proses ini, proses mengenal diri, proses mengenal medan yang dihadapi, proses mengenal arah yang akan dia tuju, kemudian proses peralatan apa yang harus dia gunakan. Suatu problem Pitagoras gitu ya harus dikaitkan dengan suatu problem masalah yang benar-benar ada di dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan insight dari si ilmu itu bagi saya. Nah, proses seperti itu akan membangun suatu portofolio sebenarnya. Jadi ketika kita kalau saya lanjutkan di, di, di diskusi dengan Mas Menteri itu, beliau kan juga mengatakan bahwa kalau kita kembali ke slide yang langsung belakang ya, jadi assessment, uji kompetensi, kemudian survei karakter itu sebenarnya ujungnya adalah supaya anak bisa membangun suatu portfolio dengan melakukan sebuah proyek, kemudian ada yang namanya karya-karya, dibangun suatu karya-karya, membangun sebuah esai, membangun sebuah presentasi. Nah, presentasi ini bentuk relasi yang membentuk sebuah portofolio. Mekanisme kerjanya yaitu dengan adanya influencing dari kita, ada share and sell, jadi ada suatu proses sharing dan menjual, ya, menjual ide segala macam. Ada feedback dan respon dan ada feedback ya, dari feedback. Dan yang terakhir yang nggak salah penting adalah ada reportnya, ada dokumentasinya. Jadi sebenarnya proses online learning ini sangat terkait erat dengan membangun sebuah portofolio. Nah, universitas-universitas di luar negeri sudah banyak yang mereka minta portofolio dari siswa, nggak cuma UTS-nya aja, tapi apa yang sudah dilakukan kita mau masuk ke sebuah program studi tentang animasi gitu ya. Kamu sudah bikin apa gitu loh. Coba tunjukin apa yang sudah kamu bikin. Proses ini yang harus dibangun dari awal nih. Ketika dari kelas 1, apa yang sudah dikerjakan di kelas 1 dari pelajarannya, karyanya apa, proyeknya apa essay yang sudah dilakukan, presentasinya seperti apa, dibuat reportnya, satu portofolio. Itu yang akan menjadi historical portfolio yang nantinya kemungkinan besar akan menjadi salah satu cara untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa seperti ini? Karena saya kaitkan dengan yang namanya leadership 4.0. Sekolah harus punya mindset leadership 4.0 ke depannya, karena nggak bisa lagi pakai mindset yang lama, ya, karena dunia sudah berubah. Mindset 4.0 adalah satu mindset, not skill set. Jadi yang harus diutamakan dalam hal ini tentang membentuk paradigma berpikir si anak. Sebelum si anak dibantu membentuk paradigma berpikir, budaya berpikir, mindsetnya sekolah harus ditetapkan dulu. Not skill set. Kenapa? Karena skill set di zaman sekarang ini perubahannya cepat. Saya baru belajar satu aplikasi, besok udah ada aplikasi baru yang sudah mencakupi aplikasi yang sebelumnya dan ada beyondnya lagi. Suatu program sangat cepat teknologi akan sangat cepat sekali berkembang. Kalau tidak dibangun mindsetnya, skill setnya akan selalu ketinggalan. Tapi dengan mindset yang tepat, nggak masalah pakai skill set apa aja, dia akan bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah fokus on what works. Jadi fokus pada apa yang memang bisa berjalan. Nggak fokus pada masalah. Masalahnya adalah
selama ini kita fokus pada masalah, bukan pada apa yang bisa kita kerjakan. Dan itu tercermin juga banyak di proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga ada prioritas differential. Prioritas differential ini adalah prioritas yang bukan lagi pada suatu proses, tapi pada suatu relasi kerja, bukan pada proses kerja. Jadi ketika Bapak Ibu melihat di slide sebelumnya tentang project, tentang essay, tentang karya, tentang presentasi, dan membentuk sebuah portofolio, itu adalah sebuah perilaku yang mengutamakan relasi kerja antara individu-individu menjadi sebuah teamwork. Relasi kerja ini yang harus dikuatkan ketimbang melakukan proses kerja. Untuk membangun portofolio berdasarkan itu bisa kembali ke slide 3 slide sebelumnya tentang membangun portofolio. Pertama, siswa harus care, jadi punya awareness tentang suatu isu, punya approval, punya understanding, pemahaman, punya pengetahuan, tapi punya care dulu tentang suatu isu, sehingga dia mau melakukan observasi, dia mau punya empati terhadap isu itu, dan dia punya imajinasi solusi. Dari situ, dengan imajinasi solusi, empati, observasi, ditambah knowledge yang sudah diberikan, dia akan melakukan suatu practice intention, punya intensi untuk bertindak. Kemudian dari situ Mbak Deli bisa dimundurin slide-nya ke belakang. Dimundurin dulu. 3 slide di depan. 3 slide di depan. Lagi. Nah itu. Ya. Jadi setelah dia care, dia akan melakukan suatu action. Karena dari itu dia punya intensi untuk melakukan. Nah, setelah itu ada implementasi dan evaluasi. Nah, dari care kemudian bertindak, dia akan punya yang namanya awareness, paham dan sadar, sehingga dia akan membentuk suatu kebiasaan dan melakukan pemetikan hikmah. Baru di ujungnya capability itu harusnya dia punya keterampilan sosial untuk sharing, untuk melakukan advokasi kepada orang lain. Jadi keterampilan individual itu harus menuju ke keterampilan sosial, dan portofolio bisa dibangun dari situ, dari mulai membangun suatu kepedulian, sehingga dia dari apa yang sudah dilakukan dia akan share. Jadi suatu project bukan sebuah pemahaman mati, tapi dia harus juga memberi manfaat, dan manfaat itu bisa di-share. Nah, kalau biasanya kebiasaan beberapa sekolah adalah ketika membuat suatu project hanya berdasarkan pada keilmuan saja, gitu ya, tidak, tapi belum menyangkutkan keilmuan ini memberi solusi apa pada suatu isu. Sehingga portofolio itu ketika mau dibangun dia hanya berhenti pada sebuah bangunan istilahnya, gitu ya, tapi tidak memberi solusi bangunan ini untuk. Nah, ini telah slide terakhir saya, Bapak Ibu. Kalau memang ada yang kita mau diskusikan, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan, silakan. Baik, Coach Budi. Terima kasih sharingnya. Tadi ada beberapa chat, mungkin suara kurang clear ya. Jadi Bapak Ibu yang bertanya apakah nanti slide-nya bisa di-share, Coach Budi, kita share ya. Boleh.
kita share ya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti kita kirim by email ya Bapak Ibu. Nah, baik, kita masih ada waktu untuk pertanyaan, masih ada 15 menit. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa di chat. Oke, baik. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Jadi Coach Budi ini bicara soal membangun portfolio ini dengan tantangan online yang ada. Ceritanya jadinya kita bisa minta siswa untuk gimana nih Coach melihat uh, problem sekelilingnya atau misalkan dari kurikulum ya, karena kita kan nggak bisa keluar dari kurikulum ya. Misalnya ada kurikulum membahas mengenai sesuatu gitu, entah mata pelajaran apa gitu ya. Nah ini dari mata pelajaran itu berarti gimana guru bisa memberikan sebuah challenge kah atau misalkan tugas gitu ya ke siswa, entah itu kelompok gitu mungkin atau personal, yang dari mata pelajaran itu jadinya kita coba lihat di sekeliling gitu ya Coach ya? Ya, kalau yang sekarang ini kan sebenarnya sekolah diberi kebebasan ya Ya, dalam menerapkan kurikulum yang ada gitu ya. Apakah ya. mau pakai kurikulum 13 atau kamu pakai yang lain gitu ya. Bahkan soal-soalnya pun dibebaskan gitu ya. Hmm, Eh, boleh pakai yang lain atau mau yang ini. Jadi sebenarnya dalam hal ini untuk tantangan online justru eh, pertama eh, sebenarnya adalah kayak blessing in disguise gitu ya dengan yang sekarang karena mau nggak mau seperti tadi saya bilang kontrol guru terhadap siswa itu sangat longgar sekarang ya. ya. Akhirnya guru harus merelakan Quote merelakan unquote ya, merelakan ya. merelakan siswa untuk belajar sendiri dalam artian guru hanya memberikan sebuah guidance materi, Mm-mm. tapi siswa belajar sendiri. Mm. Belajar sendiri bisa dari internet, bisa dari diskusi dengan orang tua, bisa juga cuma materi yang diberikan oleh guru dibaca, tapi kemudian kan nggak cukup seperti itu. Kalau dulu kita disuruh baca gitu ya, kemudian besok ulangan. Ya, Ya. Sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Karena apa? Karena interaksi yang sangat terbatas dengan online gini, eh, belum ada studi yang mengatakan efektivitasnya akan sama dengan dengan offline offline ya. ya Ya, karena belum ada studinya. Kalau ada studinya kita mungkin bisa berargumentasi dengan yang ya, berbeda. Tapi karena belum ada studinya, saya belum bisa mengatakan bahwa ini sama efektifnya dengan online dengan offline. ya. Nah, akhirnya siswa harus belajar sendiri dengan eh, dengan gadget, dengan internet, dengan segala macam. Nah, kalau tidak dikasih yang namanya guidelines, nanti eh, eh, pemahamannya akan menjadi tidak tuntas. Ya, liar ya dong Coach. Ya, nah makanya akhirnya eh, dalam span kontrol yang lebih longgar ini, metode coaching akan lebih bisa membantu. Karena Hmm, coaching itu kan membantu si siswa untuk memprovokasi pikirannya. ya. Dan orang ini tidak bisa jarang ya, jarang eh, apa namanya tidak setuju dengan pikirannya sendiri, Hmm, hmm, hmm. ya kan? Ya, Nah, ketika dalam coaching ini, misalnya ada suatu isu, eh, taruhlah matematika, ya. Pitagoras, Teguras. Pitagoras ya. Nah, kita bisa kasih nih teorinya, kemudian coba kamu hitung, ya, hitung misalnya pohon di depan rumah kamu itu kira-kira tingginya berapa kalau kamu
memandang dari sudut. Nah, gitu loh. Jarak lah, kamu tarik jarak sekian meter dari satu titik gitu ya. Kemudian kamu pakai jangka atau pakai busur, kamu lihat ujungnya itu berapa derajat gitu ya. Nah, itu berapa nih gitu loh. Apa namanya? Tingginya dari mata gitu ya. Artinya dalam hal ini kita bisa membantu mereka atau tanyalah kepada mereka ada masalah apa yang butuh penyelesaian dalam hal bahasa, dalam hal sains, dan buat mereka membentuk suatu proyek, entah itu pertama dari mereka membentuk sebuah esai tentang isu itu gitu ya. Dari situ kita arahkan untuk membuat sebuah presentasi tentang esai itu. Dari situ kita arahkan mereka membuat suatu proyek atau suatu apa namanya ya proyek lah, membantu suatu tertentu gitu ya. Jadi itu sekarang ini sangat relevan untuk membangun portofolio karena dari arahan Pak Menteri yang sekarang ini uji kompetensi dan survei karakter itu kan dilakukan dari mulai awal di tengah-tengah proses, bukan di ujung. Nah, untuk kompetensinya dari apa? Apakah dari ujian? Enggak juga. Bisa juga gitu, bisa juga kita membangun portofolio sehingga ketika dia lulus, ini anak sekolah, dia sudah banyak portofolio sehingga ketika dia masuk ke pendidikan lebih tinggi, dia sudah bisa menunjukkan secara proses belajarnya yang sudah dia tempuh dan portofolio yang sudah dia hasilkan. Dan online learning kayak sekarang ini yang justru sebenarnya momentum ya, momentum ya. Jadi istilahnya sebenarnya mungkin educators, guru-guru ini bisa lebih kreatif mengemas tugas ya, mungkin kali ya Coach ya. Karena tugas ini kan kadang-kadang sering masih by textbook nih gitu. Yang dikejar itu by textbooknya, jadi ya halaman berapa itu yang dikejar sih memang sekarangnya. Jadi setelah ini mungkin ada bisa guru berarti berkreasi gitu ya, misalkan memberi tugas yang dengan kondisi di rumah misalkan gitu ya Coach ya, atau sekeliling. Nah tapi itu relate dengan materi ajar gitu ya Coach ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Amalia Zahra ya. Dan ini ada pertanyaan. Silakan Coach kalau mau dijawab. Melakukan untuk meningkatkan awareness siswa untuk lebih aktif belajar mandiri bagaimana ya? Iya. Nah, sebenarnya gini, kalau ininya ya, bukan gampang ya. Kenapa kita nggak mau belajar gitu? Kita nggak mau belajar ya. Kenapa dulu kita malas belajar? Nah, kita sebenarnya balikin dulu aja dulu ke diri kita. Kenapa sih dulu saya waktu sekolah juga nggak rajin amat belajar gitu ya? Kalau kita, karena dulu kalau saya tujuan belajar cuma satu, supaya naik kelas. Ya. Ya kan? Jadi malas belajar karena nggak menarik aja gitu ya Coach ya? Karena sekolahnya. Karena harus sekolah aja yang penting gitu. Ya. Sebenarnya gini, cara untuk anak-anak atau kita sendirilah gitu ya. Gampangnya gini ya, Bapak Ibu hadir di sini di event di online diskusi ini kan karena punya tujuan, itu nggak Bapak Ibu? Iya. Masing-masing punya tujuan nih terhadap materi yang judul yang ada, makanya datang ke sini. Nah, anak-anak harus dikasih tujuan juga nih, masalahnya di situ. Makanya tadi saya bilang rumah, sekolah dan antar rumah dan sekolah itu harus jadi satu. Ketika anak tidak punya malas belajar gitu, karena saya punya klien nih, terus terang saya punya klien anak SMA yang
nggak punya kehilangan, malas sekolah, hasilnya homeschooling karena dia kehilangan tujuan hidup, sehingga dia ngapain juga gue belajar karena nggak punya tujuan hidup, tujuannya hidupnya nggak ada. Memang harus di coaching, waktu itu di coaching sehingga dia menemukan apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan ketika dia punya tujuan dia mau belajar. Jadi mungkin nggak akan ditanya kamu tujuannya seperti apa jauh-jauh, nggak, cuman jangka-jangka, boleh jangka jauh tapi jangka-jangka pendeknya kelihatan aja dulu gitu ya. Misalnya saya nggak tahu nih mau jadi apa, ya oke nih sekarang, tapi kamu sekarang maunya apa gitu ya, apa yang ingin dicapai dalam setahun. Kalau misalnya dia nggak tahu juga, kita bisa pakai dua cara nih kalau pakai orang psikolog tuh, cara cara api atau cara diamond gitu ya. Moving forwards atau moving away gitu ya. Jadi kalau dia nggak tahu mau ngapain, ya mau nggak mau kita takut-takutin. Kalau kamu nggak begini, hasilnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Kalau kamu nggak belajar, nilai kamu jelek, hasilnya seperti ini. Kamu nggak naik kelas misalnya. Apakah itu yang kamu inginkan? Nah, itu sebagai contoh aja gitu ya. Ada banyak cara yang lain. Cuman kalau anak, kita kan kenal karakter anak kita sendiri sebenarnya, murid kita. Makanya itu pentingnya kita memahami murid. Dia itu tipe yang eh, mengejar sesuatu atau tipe yang menghindari sesuatu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh, supaya dia mandiri, jadi kita nggak bisa mengasih satu nasihat untuk semua siswa, enggak. Kita punya 20 siswa, ya masing-masing harus dinasihati dengan cara yang berbeda-beda. Dalam rangka kutip nasihat ya. Gimana supaya dia mau belajar gitu. Kita harus tahu dulu nih orang, anak ini karakternya seperti apa. Oh, dia orangnya sangat fokus, punya satu tujuan, ada beberapa hal yang sudah kelihatan. Nah, kita harus fokuskan dia kepada satu tujuan tertentu sehingga dia mau belajar secara mandiri. Atau kita fokuskan dia pada satu keadaan tertentu yang sangat dia hindari, sehingga mau nggak mau dia belajar supaya menghindari hal itu. Jadi, pakai dua cara itu aja dulu. Tapi yang paham itu adalah teman-teman sendiri. Ada pertanyaan dari era Ki Hajar Dewantoro. Itu kita sebenarnya sudah diajarkan belajar gitu ya. Ada respon dari Mas Dimas Seto ini. Kalau quotes-nya itu memang rumah pun sekolah gitu ya, Coach ya. Kalau ajarannya Pak Kiai Haji ya, seperti itu. Iya, bukan zaman Kiai sudah diarahkan agar, ya benar. Dari zaman Ki Hajar Dewantoro memang diajarkan siswa belajar sendiri. Tapi antara zaman, tapi kenyataannya kurikulum sekolah yang dulu-dulu tidak, prakteknya tidak seperti itu. Dan ini terus terang aja memang ada banyak gap gitu antara guru, sekolah, otoritas pendidikan gitu ya, orang tua gitu ya, dalam mencikapi pendidikan buat anak itu sendiri. Jadi kenapa fokusnya semua ke guru sekolah? Siswa datang mengikuti pelajaran terus pulang sesuai materi yang diajarkan. Masalahnya materi itu kadang tidak relevan. Ya, memang itu yang makanya tadi saya katakan bukan lagi tentang ilmu nyatok gitu ya, tapi relevansinya eh, dengan Kapan masuk Coach? Kencang banget. Relevansinya dengan sehari-hari gitu ya. Dan itu yang memang mau nggak mau ada di tangan guru sebagai pendeliver pendeliver ilmu gitu ya. Baik. Teman-teman, Coach Budi, kita waktu sudah habis kebetulan. Jika tidak keberatan, sekiranya masih ada mau diskusi atau tanya jawab, mungkin kalau boleh nanti kami masukkan ke grupnya BSP
Jadi di situ kalau mau diskusi lagi atau tanya jawab, terutama mengenai slide yang akan kita share, itu nanti bisa di sana ya, rekan-rekan, karena waktunya kita sudah habis. Kebetulan jam 15.30 ini mulai ada kelas lagi. Begitu. Terima kasih banyak Coach Budi atas Sama-sama, sharingnya Mbak Deli. dan Terima Bapak kasih Ibu teman-teman. educators yang memantau sampai selesai. Terima kasih banyak sudah bergabung di kelas webinar kami yang pertama. Saya kembalikan ke Mbak Sonia, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Deli dan Coach Budi. Mohon maaf harus disudahi karena waktu yang terbatas. Tapi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir acara. Mungkin Mbak Deli kita ada grup peserta hari ini. Nanti bisa kita invite Mbak Deli atau Coach Budi ke situ. Ya, dengan senang untuk hati diskusi Mbak. lebih lanjut ya. Yes, dengan senang nanti hati. Juga mungkin nanti untuk materi kita bisa kirim di situ juga. Ya, kita share di sana nanti di grupnya. Ya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih kita banyak. Kita mau foto bareng dulu nih. Harusnya kita mau foto. Boleh. Ya. Biar seru. Biar coba kelihatan. Dibuka videonya. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu, kameranya di on saja. Videonya dinyalakan biar kelihatan mukanya, biar kita bisa foto bareng. Nah, ini model foto online sekarang begini ya, Bu, foto bareng online. Bapak Ibu. Oke. Bersiap semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sonia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman. Sampai ketemu di grup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.